Pernahkah kamu memperhatikan es batu di dalam gelas yang mencair, lalu bertanya dalam hati, mengapa es batu itu cepat sekali hilang? Atau saat kamu masak air, kenapa semakin besar api, air semakin cepat mendidih? Atau saat kamu minum vitamin effervescent, kenapa ada yang langsung bereaksi cepat, ada yang lambat? Ternyata, semua perubahan tersebut memiliki satu istilah ilmiah, yaitu laju reaksi. Tapi, di balik semua contoh tadi, ada 4 faktor yang memengaruhi cepat lambatnya reaksi, yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Pada video ini, kita akan membuktikannya melalui 4 percobaan, yaitu reaksi magnesium, pembuatan yogurt, tablet effervescent, hingga analisis Arrhenius. Sebelum memulai praktikum, mari kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Alat pertama, kita memerlukan beaker gelas ukuran 500 ml. Kedua, pinset. Ketiga, neraca analitik. Keempat, stopwatch untuk mengukur waktu reaksi secara akurat dari awal pencampuran hingga reaksi selesai. Terakhir, tisu yang berguna untuk membersihkan peralatan dan mengeringkan logam magnesium sebelum ditimbang. Sekarang, beralih ke bahan. Bahan utama yang pertama adalah logam magnesium, dan yang kedua adalah larutan asam klorida atau HCl dengan 3 variasi konsentrasi, yaitu 0,05 molar, 0,1 molar, dan 0,2 molar. Perbedaan konsentrasi inilah yang akan kita uji pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi. Setelah semua alat dan bahan siap, sekarang kita masuk ke tahap prosedur percobaan. Langkah pertama, strip logam magnesium dibersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu. Proses pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran atau lapisan oksida yang menempel pada permukaan logam. Setelah bersih, strip logam ditimbang menggunakan neraca analitik untuk mengetahui massa awalnya. Catat massa awal ini dengan teliti, karena data ini akan menjadi acuan dalam perhitungan laju reaksi. Langkah kedua, strip logam yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam larutan asam klorida atau HCl. Pastikan konsentrasi larutan sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan, misalnya 0,05 molar, 0,1 molar, atau 0,2 molar. Pada saat strip logam masuk ke dalam larutan, reaksi akan segera berlangsung. Saat itulah stopwatch mulai dijalankan. Ketiga, setiap 60 detik sekali, kita angkat strip magnesium dari larutan. Lalu, bilas sebentar pakai air bersih buat menghentikan reaksi. Keringkan pakai tisu sampai benar-benar kering. Setelah kering, timbang lagi stripnya. Catat beratnya. Ulangi proses ini, angkat, bilas, keringkan, timbang, terus-menerus setiap 1 menit. Lakukan sampai reaksinya mulai melambat, ya. Biasanya ditandai dengan berat strip yang sudah hampir tidak berubah lagi. Pada percobaan ini kita mengamati bagaimana konsentrasi asam mempengaruhi laju reaksi logam. Hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi asam maka semakin cepat massa logam berkurang. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori tumbukan dalam suatu reaksi kimia partikel-partikel harus bertumbukan dengan energi yang cukup agar terjadi reaksi. Konsentrasi yang lebih tinggi berarti jumlah ion H+ dalam larutan semakin banyak. Akibatnya peluang tumbukan efektif antara ion H+ dengan logam juga semakin besar sehingga laju reaksi meningkat. Selain itu reaksi ini juga sesuai dengan hukum laju reaksi di mana laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Reaksi logam dengan ion H+ menghasilkan gas hidrogen. Gas inilah yang keluar dari larutan sehingga massa logam tampak menurun. Selanjutnya kita akan mengerjakan percobaan yang kedua, yaitu menerapkan teknologi pada materi laju reaksi.
Yuk kita siapkan alat dan bahannya. Alat pertama adalah indikator pH. Alat ini berfungsi untuk mengukur derajat keasaman atau kebasahan larutan selama proses fermentasi berlangsung. Kedua, kita memerlukan gelas beaker. Ketiga, pemanas. Alat ini digunakan untuk memberikan panas pada larutan sesuai dengan suhu yang dibutuhkan dalam proses fermentasi. Dan yang terakhir, wadah fermentasi. Wadah ini merupakan tempat utama berlangsungnya proses fermentasi. Setelah alat-alat siap, sekarang kita lanjutkan dengan menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses fermentasi pembuatan yogurt. Bahan pertama adalah susu UHT. Bahan kedua adalah biang yogurt atau starter yogurt. Setelah semua alat dan bahan siap, sekarang kita masuk ke tahap prosedur pembuatan yogurt. Langkah pertama, susu UHT dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Pemanasan ini bertujuan untuk melakukan sterilisasi ringan, yaitu membunuh bakteri kontaminan yang mungkin masih tersisa, tanpa merusak kandungan gizi dalam susu. Langkah kedua, setelah mencapai suhu 80 derajat Celcius, susu didinginkan hingga suhu mencapai 40 derajat Celcius. Penurunan suhu ini sangat penting karena bakteri starter dalam biang yogurt hanya dapat bekerja secara optimal pada suhu 40 derajat Celcius. Jika suhu terlalu panas, bakteri starter akan mati. Jika terlalu dingin, bakteri akan menjadi tidak aktif. Langkah ketiga, setelah suhu susu mencapai 40 derajat Celcius, tambahkan biang yogurt atau starter ke dalam susu. Aduk rata hingga benar-benar tercampur merata. Pengadukan yang merata penting dilakukan agar bakteri starter tersebar secara homogen ke seluruh bagian susu, sehingga proses fermentasi berlangsung secara seragam. Langkah keempat, campuran susu dan yogurt yang sudah diaduk rata kemudian dimasukkan ke dalam wadah fermentasi. Pastikan wadah fermentasi dalam keadaan bersih dan steril. Wadah fermentasi sebaiknya tertutup rapat untuk mencegah kontaminasi dari mikroorganisme lain yang dapat mengganggu proses fermentasi. Langkah kelima, setiap 2 jam sekali, lakukan pengukuran pH menggunakan indikator pH. Pengukuran ini bertujuan untuk memantau perkembangan fermentasi. Hasil menunjukkan bahwa pada suhu 30 derajat pH turun lebih cepat dan yogurt memiliki tekstur yang kental. Korelasi ini dapat dijelaskan dengan teori enzim dan aktivitas mikroba bakteri asam laktat menghasilkan enzim yang mengubah laktosa menjadi asam laktat. Proses ini sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu terlalu rendah, enzim bekerja lambat, sedangkan pada suhu yang terlalu tinggi, enzim bisa terdenaturasi. Oleh karena itu pada suhu optimum di mana bakteri tumbuh paling aktif yaitu sekitar tubuh manusia 37 derajat Celcius. Penggunaan fermenter sederhana wadah sebagai tempat fermentasi berfungsi menjaga kestabilan suhu. Hal ini menunjukkan penerapan konsep teknologi sederhana untuk mengendalikan kondisi reaksi biologis sehingga hasilnya akan lebih konsisten. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 buah beaker gelas yang berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan tablet effervescent dengan air. Selanjutnya kaca arloji yang digunakan sebagai alas untuk menempatkan tablet sebelum dilarutkan, serta spatula yang berfungsi untuk mengambil dan memindahkan tablet effervescent ke dalam gelas kimia. Adapun bahan percobaannya yaitu pertama tablet effervescent. Kedua air yang digunakan dalam penelitian ini adalah air bersih atau aquades yang berfungsi sebagai pelarut untuk melarutkan tablet effervescent. Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Langkah pertama, disiapkan 2 kondisi tablet effervescent, yaitu tablet dalam keadaan utuh dan tablet yang telah dihancurkan menjadi butiran kecil. Selanjutnya, kedua tablet, utuh dan hancur, masing-masing dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air dengan volume yang sama. Selama proses pelarutan berlangsung, diamati juga perubahan yang terjadi.
Pada percobaan ini kita membandingkan dengan tablet effervescent utuh dengan tablet yang dihancurkan. Hasil menunjukkan bahwa tablet yang dihancurkan larut lebih cepat. Korelasi ini dapat dijelaskan dengan teori luas permukaan pada reaksi heterogen. Semakin luas permukaan suatu zat padat, maka semakin besar kontak antara zat padat dan pelarut sehingga lebih banyak partikel yang dapat bereaksi dalam waktu yang sama. Dalam bidang rekayasa farmasi, resep ini digunakan untuk mengatur kecepatan pelepasan obat dalam tubuh. Obat dengan luas permukaan lebih besar akan larut dan bereaksi lebih cepat, sedangkan obat dengan permukaan lebih kecil dapat dibuat untuk pelepasan lebih lambat. Jadi percobaan sederhana ini memiliki keterkaitan langsung dengan desain ketersediaan obat modern. Sebelum memulai percobaan terakhir, mari kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Alat pertama adalah pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk mengambil dan memindahkan larutan dalam jumlah kecil atau tetesan. Alat kedua adalah tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi sebagai wadah untuk menampung larutan atau sampel dalam jumlah kecil selama percobaan berlangsung. Alat ketiga adalah rak tabung. Rak tabung berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan dan menyimpan tabung reaksi dalam posisi tegak. Dan alat keempat adalah stopwatch. Selanjutnya kita beralih ke bahan. Bahan pertama adalah natrium klorida atau NaCl dengan konsentrasi 0,1 molar. Bahan kedua adalah perak nitrat atau AgNO3 dengan konsentrasi 0,025 molar. Bahan ketiga adalah perak nitrat atau AgNO3 dengan konsentrasi 0,05 molar. Bahan keempat adalah perak nitrat atau AgNO3 dengan konsentrasi 0,1 molar. Setelah alat dan bahan telah disiapkan, yuk kita mulai percobaannya. Pertama, kita siapkan 3 tabung reaksi. Masing-masing diisi dengan AgNO3 dengan konsentrasi yang berbeda, 0,025 m, 0,05 m, dan 0,1 m. Kedua, siapkan larutan NaCl. 0,1 m ini akan menjadi pereaksi yang sama untuk ketiga tabung. Kita akan menambahkan NaCl dalam jumlah yang sama ke setiap tabung. Diamati perubahan larutan hingga mulai tampak keruh akibat terbentuknya endapan. Ulangi langkah yang sama untuk tabung kedua dan ketiga. Untuk AgNO3 0,05 m dan AgNO3 0,1 m. Pada percobaan terakhir kita mempelajari bagaimana konsentrasi mempengaruhi laju reaksi antara perak nitrat dengan natrium klorida. Hasil menunjukkan bahwa pada konsentrasi lebih tinggi waktu yang dibutuhkan untuk larutan menjadi keruh semakin singkat. Korelasi ini dijelaskan dengan teori kinetika, kimia dan persamaan Arrhenius. Kenaikan konsentrasi menyebabkan jumlah partikel reaktan persatuan volume meningkat sehingga frekuensi antara tumbukan partikel bertambah. Dengan demikian peluang terjadinya tumbukan efektif yang energinya sama atau lebih besar dari energi aktivasi juga meningkat dan laju reaksi lebih meningkat. Dari keempat percobaan ini kita bisa melihat bahwa konsep teori dan sains, teknologi rekayasa dan matematika tidak hanya di dalam buku tapi dapat dibuktikan melalui eksperimen sederhana. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi, suhu mempengaruhi aktivitas enzim dan mikroba, luas permukaan dan kecepatan pelarutan dan hukum Arrhenius. Semua ini menunjukkan keterhubungan antara teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan kimia laju reaksi STEM PJBL ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter kerjasama, tanggung jawab dan rasa ingin tahu mahasiswa.